Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Bicara tentang meningkatkan performa mesin, seringkali banyak dari teman-teman ini satu hal penting yang dilewatkan, yaitu bagaimana caranya bisa selalu menjaga suhu normal kerja mesin, suhu ideal kerja mesin. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap mesin itu didesain mempunyai suhu kerja yang ideal. Saya akan mengambil contoh dari mesin Jimny dan Katana. Gimana caranya kita tahu berapa suhu kerja ideal mesin itu? Itu bisa kita dapatkan dari spek termostat valve bawaan pabriknya. Bagaimana kita ketahui bahwasanya mesin F10A itu mempunyai spek termostat itu di 78 derajat dan 82 derajat, ya kisaran itulah. Jadi mari bisa kita asumsikan bahwa suhu ideal kerjanya itu adalah antara 78 sampai 82 derajat. Pada sistem pendinginan dari mesin Jimny dan Katana, pada era itu teknologi belum sehebat sekarang ya, secanggih sekarang. Mesin dibekali hanya dengan kipas manual. Sebagaimana kita tahu, kipas itu terhubung dengan puli water pump, puli pompa airnya. Dan untuk menjaga temperatur kerjanya itu, maka ditambahkan alat yang namanya termostat tadi itu, di mana termostat akan menjaga suhu. Sewaktu dia dingin dia akan menutup, sirkulasi dari radiator hanya bypass, berputar aja di dalam mesin. Begitu temperatur kerjanya sudah tercapai, maka termostat itu baru membuka dan bersirkulasi lewat radiator untuk menuju mesin. Cuman masalahnya dari teman-teman yang memakai Jimny dan Katana itu, saya yakin rata-rata termostatnya itu sudah dibuang semua. Karena takut tidak membuka, yang akhirnya macet, menjadikan mesin jadi overheat, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, hari ini saya akan berikan sebuah ide untuk kita bisa memaksimalkan sistem pendinginan itu dan meningkatkan performa mesin. Pastikan jangan di skip, simak sampai habis supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Di sini saya akan membandingkan antara fan manual dengan fan elektrik secara proporsional, secara fair. Mari kita sama-sama saksikan perbandingannya. Oke. Di sini saya sudah ambilkan contoh ini. Ini untuk fan manual apabila terpasang di mesin adalah seperti ini. Ini water pump, ini puli, ini kipasnya. Oke. Jadi untuk fan manual ini, kipas ini akan berputar sebagaimana berapa RPM mesin berputar. Contoh sewaktu kita idle atau stasioner itu paling ini kisaran antara 600 sampai 800 RPM. Apabila pakai AC mungkin 1000 RPM standarnya. Nah, apabila dalam kondisi lancar, jalanan lancar, tidak macet, kita smooth atau mungkin malah bisa kita di kecepatan yang cukup tinggi, maka putaran kipas ini akan sangat tinggi. Dan apabila termostat dari mesin itu sudah dilepas, maka kejadiannya bisa jadi overcooling atau mesin terlalu dingin. Nah, itu nanti rasanya mesin itu akan terasa berat, boros, dan lain sebagainya lah. Performanya buruk lah.
Di samping itu, kipas ini karena dia memakai energi putaran dari mesin, maka bisa kita bayangkan itu flow yang dihisap dari kipas ini, hambatannya akan membebani mesin. Semakin kencang kipas ini berputar, maka beban mesin untuk memutarnya akan semakin tinggi. Ada literatur yang pernah saya baca bahwasanya dalam putaran tertentu kipas ini akan mengambil sampai 10 horsepower dari daya mesin kita. Bayangin, kalau Jimny cuma 60 horsepower diambil 10%, 10 HP itu seperenamnya hilang hanya untuk memutar kipas ini. Nah, beda dengan kalau kita pakai electric fan. Electric fan ini kebetulan yang saya buat contoh ini electric fan Karimun yang biasa dipakai di Jimny dan Katana karena ukuran dari kipasnya ini sesuai. Ini saat dia hidup itu bisa sampai 2500 rpm. Dan ini karena kipas elektrik hanya butuh strom dari aki ya, tidak perlu mesin memutar ini ya. Maka yang jelas mesin tidak akan terbeban oleh berputarnya kipas ini. Nah, salah satu kelebihannya dari electric fan ini adalah di saat terjadi jalan macet, di mana mesin idle, nah itu rata-rata pasti teman-teman yang pakai Jimny Katana itu akan mengeluh bahwa temperaturnya pasti akan naik karena panas. Karena apa? Mesin sudah terbeban oleh AC, posisinya diem, tidak banyak angin yang membantu mendinginkan radiator, dan putaran kipasnya sesuai sama putaran RPM mesin. Nah, yang cuma 600 RPM atau 800 atau mungkin 1000 yang pakai AC. Nah, itu salah satu penyebab kenapa sewaktu di jalan macet mesin menjadi panas. Hal itu tidak akan terjadi apabila kita memakai electric fan ini. Nah, satu poin kita dapat. Poin pertama, electric fan tidak mengambil 10 horsepower dari performance mesin. Satu keuntungan sudah kita dapat. Yang kedua, electric fan ini adalah solusi di saat kemacetan untuk bisa mendinginkan radiator dengan baik. Tapi kadang ada, Mas, kan ada itu yang pakai Visco, Mas, yang bisa kecepatannya itu tergantung panas mesin. Oh ya, ada. Visco fan itu seperti ini. Nah, ini saya ambil contoh dari punyanya TAF. Nah, ini fan, ini penggerak yang ikut water pump ya. Ini saya putar bisa, emang. Nah, jadi saat dingin, mesin dingin, fan ini, RPM fan ini akan lebih lambat daripada putaran dari water pump. Nah, semakin panas dari radiator akan mempengaruhi bimetal ini. Bimetal ini akan bergerak untuk membuka valve dalam ini. Maka putaran dari kipas ini akan lebih kencang daripada penggeraknya. Akan tetapi, katakanlah pakai Visco fan untuk bisa menjaga kinerja mesin dalam suhu yang normal, itu bisa didapatkan. Tapi hal yang tidak bisa didapatkan adalah bahwa untuk memutar kipas ini dibutuhkan tenaga mesin untuk memutar. Tetap saja 10 HP dari mesin Anda akan kemakan. Oke, 2 poin kita dapat ya, baik dari fan manual ataupun yang pakai Visco dibanding electric fan tetap lebih unggul karena tidak mengambil 10 HP dari power mesin teman-teman. Nah, sekarang Mas, itu kan electric fan kan bekerjanya RPM-nya dari stasioner pun sudah tinggi. Apa nggak terlalu dingin, Mas, mesinnya nanti? Nah, baik. Jadi begini, sistem electric fan ini pemantiknya
bisa kita atur dari thermoswitch, yaitu kita akan perintah untuk menggerakkan electric fan ini berdasarkan thermoswitch yang terpasang di inlet air yang masuk ke mesin. Nah, thermoswitch-nya itu kita biasanya pakai punya Forza atau punya Karimun yang mesinnya sama, F10A juga. Yaitu bekerja di temperatur 78 derajat Celcius. Jadi begitu katakanlah memang mesin hidup, tapi fan ini masih diem karena temperaturnya masih dingin. Begitu temperatur sudah mencapai di 78 derajat, maka thermoswitch akan memerintahkan fan ini untuk bekerja, untuk berputar. Mulai mendinginkan air yang disirkulasikan lewat radiator. Tak perlu termostat, tidak masalah. Jenis electric fan Karimun ada dua macam. Ada yang single speed, ada yang double speed. Untuk yang double speed, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih dibanding single speed. Yaitu apabila kita pakai AC, normalnya mesin yang pakai AC, begitu hidup, fan ini langsung hidup. Karena memang beban AC itu cukup berat. Cukup membuat mesin itu cepat panas ya. Kan tapi buat yang single speed bisa langsung hidup. Begitu AC hidup, mesin hidup, bisa dibikin langsung hidup. Jadi kontrolnya bisa kita bagi dua. Bisa lihat ikut thermoswitch, bisa ikut langsung AC hidup, maka langsung memerintahkan electric fan untuk hidup. Itu untuk yang single speed. Nah, untuk yang double speed akan lebih mudah lagi. Dua speed ini bisa kita pecah. Satu speed kita ikutkan thermoswitch. Jadi dia akan hidup sewaktu mesin ini mencapai panas yang hendak dicapai. Nah, speed satunya bisa ikut sewaktu AC dihidupkan. Jadi begitu AC hidup, fan hidup, begitu panas mesin mencapai 80 derajat, maka speed kedua akan hidup dan membuat fan ini akan berputar semakin cepat, semakin kencang. Baiklah teman-teman, itulah perbedaannya, perbandingannya memakai fan manual atau visco fan dibandingkan dengan electric fan. Yang pasti performa mesin itu akan terasa bagus apabila kita bisa menjaga temperatur normal kerjanya. Efeknya apa? Tarikannya akan semakin enak, konsumsi BBM-nya akan semakin efisien, dan pastinya kita akan merasa nyaman dan happy sewaktu kita berkendara. Untuk biaya merubah dari manual menuju electric fan itu kita butuhkan membeli yang untuk Jimny Katana ya, yang umum itu kita pakai Karimun karena kebetulan dimensi ukuran sama radiatornya itu pas. Untuk yang single speed kisaran harganya antara 700 ribuan. Untuk yang double speed itu 1 jutaan, ada yang 1.200.000 juga. Untuk beli inlet, cap inlet dan thermoswitch-nya itu sekitar 300 ribuan. Nah, sekarang kembali ke teman-teman, mau pilih yang mana, plus minusnya seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obrol. Kesel gue omong malah. Tahan napas 2 bulan, 6 bulan. 2 bulan, 3 bulan.